Puji Tuhan, selamat pagi, terima salam orang percaya, Shalom. Jemaat GPSDI Mujizat Raja, pemirsa yang menyaksikan program ini, mari kita dengan kasih Tuhan, kita menikmati karya Tuhan yang hebat, yang luar biasa di dalam setiap hidup kita. Pagi hari ini kita patut bersyukur sebab Tuhan Yesus Dia baik. Mari kita lakukan satu pujian, hanya dekat Allahku rasa tenang hatiku. Nyanyikan pujian ini sebagai doa di hadapan Tuhan. Kita merasakan kekuatan kuasa Allah mengalir menuju setiap hidup kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biar pagi hari ini kami datang persembahkan segala pujian, penyembahan kita di hadapan Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, glory bagi Engkau Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Lakukan pujian ini hanya dekat Allahku. Hanya dekat Allahku. Rasa tenang hatiku. Rasa tenang hati. Kau sertai jalanku. Kau sertai jalanku. Sepanjang hidupku. Sepanjang hidupku. Oh, haleluya. Amin. Hanya dekat pada. Ada kekuatan baru. Ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku. Amin. Keselamatanku. Sama-sama katakan, ku ingin selalu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu. Amin. Menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu. Amin. Haleluya. Tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Selamanya. Nyanyikan pujian ini sebagai doa di hadapan Tuhan. Hanya dekat Allahku rasa tenang hatiku. Amin. Allahku rasa tenang hati. Kau sertai jalanku. Haleluya. Sepanjang hidupku. Sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu. Oh, hanya dekat padamu. Ada kekuatan baru. Amin. Kekuatan baru. Kaulah perlindunganku. Keselamatanku. Keselamatanku. Ku ingin selalu. Haleluya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu. Amin. Menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu. Haleluya. Tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu Tuhan. Terima kasih, ku ingin selalu bersekutu bersamamu.
Mujizat Raja, kita satu di dalam doa. Kami kembalikan segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan, kebesaran hanya bagi Engkau Yesus, Tuhan dan Raja kami. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kami. Malam berlalu sampai pagi hari ini Tuhan, kami boleh menikmati kasih sayang Tuhan yang hebat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, sungguh baik, amat baik dalam hidup kami. Kami memulai ibadah live streaming ini. Jemaat GPSD Mujizat Raja, bahkan pemirsa yang menyaksikan program ini Tuhan, berkati lawat di dalam nama Yesus. Sejauh suara kami dijangkau, berkati bagi yang mendengarnya Tuhan. Kami sepakat ikat segala intervensi kuasa kegelapan yang mengambil kesempatan keuntungan lewat ibadah ini. Kami patahkan, kami lumpuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tak percaya roh Allah mengalir menuju setiap hidup kami. Bagi kami semua yang menyaksikan program ini Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Dari permulaan, pertengahan hingga akhir kami taruh ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Terpuji-pujilah namamu, kami siap memuji dan membesarkan namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami habiskan ibadah ini. Haleluya, haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Iya, baik, puji Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita bersyukur karena kita diberikan Tuhan kesempatan untuk mengalami dan menikmati kasih setia Tuhan yang luar biasa. Terima kasih buat anugerah Tuhan yang sungguh besar bagi kita sampai hari ini. Tuhanlah yang menolong hidup kita sehingga kita semua ada dalam keadaan diberkati dan ditolong oleh Tuhan. Baik, puji Tuhan, kita akan menikmati pujian pada saat ini. Mari siapkan hati kita untuk kita mengalami persekutuan bersama dengan Tuhan dalam pujian kita kepada Allah kita di pagi hari ini. Kita lakukan satu pujian di hadapan Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, amin. Hari ini telah dijadikan Tuhan.
bagi Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita bersyukur buat anugerah Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan saudara dan saya pada saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk kita mengalami dan menikmati kebenaran firman Tuhan pada kesempatan ini. Mari kita ada di dalam doa. Kemuliaan hormat hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat kehidupan yang Engkau anugerahkan kepada kami. Amin. Dan pagi ini kami ada dalam streaming bersama keluarga besar Jemaat GPSD Mujizat Raja Ambon, baik yang menyaksikan secara langsung lewat grup mengikuti ibadah ini, baik di aplikasi yang lain. Hamba doa pemirsa yang menyaksikan semua diberkati. Kami semua dengan kerinduan dalam persekutuan ibadah pada kesempatan ini. Kami buka hati kami buat Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca, dengar dan renungkan bersama. Kekuatan musuh kami taklukkan dalam nama Tuhan Yesus. Hanya kami izinkan Roh Kudus untuk menolong kami dengan roh hikmat dan pengertian, untuk kami mengerti maksud dan kehendak kuasa Roh Kudus bagi hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, keluarga besar Jemaat GPSD Mujizat Raja Ambon, pemirsa yang dapat mengikuti ibadah streaming langsung pada pagi hari ini, saya menyampaikan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Shalom. Ya, kita bersuka cita karena kita di dalam Tuhan. Tadi pujian, hari ini hari telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan, bukan karena kita ada dalam keadaan yang baik, bukan karena kita lagi diberkati, bukan karena mood kita lagi bagus, tetapi semua yang bisa kita lakukan pagi hari ini karena sukacita yang Allah kerjakan melalui kebenaran Allah yang ada di dalam hati saudara dan saya. Puji Tuhan, kita akan dengar firman Tuhan pada pagi hari ini, terambil dalam kitab Perjanjian Baru. Puji Tuhan, haleluya. Kita akan lihat kebenaran firman Tuhan dalam kitab Perjanjian Baru, yaitu kitab Injil Matius pasal yang ketiga. Injil Matius pasal yang ketiga, ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Masih dalam sorotan tema khotbah saya sepanjang tahun ini, mengapa orang meninggalkan Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang sudah dapat katakan amin. Kitab Perjanjian Baru yaitu kitab Injil Matius pasal 3 ayat 8 berakhir pada ayat yang ke-10. Kalau Bapak dan Ibu sudah menjumpai pasal dan ayat yang saya maksud, mari pegang Alkitab di tangan kanan kita dan kita deklarasikan kuasa firman Tuhan melalui iman dan percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Pegang Alkitab kita masing-masing dan katakan bersama dengan saya percaya. Saya percaya Injil adalah kekuatan Allah. Injil adalah kekuatan Yang Allah sanggup menyelamatkan jiwa saya. yang sanggup menyelamatkan jiwa saya. Sanggup menyelamatkan keluarga saya. Sanggup menyelamatkan keluarga saya. Sanggup menyembuhkan penyakit saya. Sanggup menyembuhkan penyakit saya. Sanggup menolong hidup saya. Sanggup menolong hidup saya. Sekalipun dalam masa yang sukar. Sekalipun dalam masa yang sukar. Yang setuju katakan amin. Amin. Puji Tuhan, kitab Injil Matius pasal 3. Sudah dapat Bapak Ibu, ayat 8 berakhir pada ayat yang ke-10. Perhatikan kalau Bapak Ibu bisa melihat di layar monitor. Ya. Iya, bisa dilihat di layar monitor. Injil Matius pasal 3 ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Sudah dapat Bapak Ibu? Ya, kita akan baca hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini.
Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Puji Tuhan, amin. Kata Yesus, yang bahagia adalah kita yang melakukan firman Tuhan. Hidup saudara dan saya pasti diberkati Tuhan. Yang setuju katakan amin. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita bersyukur karena kita semua ada dalam pertolongan Tuhan yang luar biasa. Beberapa waktu ini kita sangat terpukul melihat saudara-saudara kita yang ada di Sigi, yang ada di Palu, Sulawesi Tengah, yang dibantai secara keji, yang dibunuh secara tidak beradab oleh orang-orang yang atas nama agama melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Dan saudara-saudara, kita memperhatikan keadaan yang terjadi saat-saat ini, dan begitu ada kesedihan yang mendalam bagi keluarga saudara-saudara kita yang ada di Sigi, yang ada di Palu, Sulawesi Tengah, yang lagi berduka karena keluarga mereka dibunuh secara biadab, keluarga mereka dibunuh secara sadis, keluarga mereka dibunuh secara tidak beradab. Hanya orang yang tidak beradab yang bisa melakukan hal seperti demikian. Namun mereka berkuar-kuar bahwa mereka percaya kepada Tuhan. Ini sesuatu yang bertolak belakang dengan kebenaran firman Allah. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita harus melihat kejadian-kejadian yang sedang terjadi. Ini adalah bagian dari penggenapan kebenaran firman Allah, bahwa orang akan semakin jahat, orang jahat semakin jahat, dan orang benar semakin benar. Orang yang hidup dalam kebenaran pasti semakin dibenarkan oleh kebenaran yang mereka percayai. Jadi kita percaya kebenaran firman Allah, bukan percaya kepada kebenaran diri kita sendiri. Dan kita berdoa supaya Indonesia dilawat Tuhan, Indonesia dilindungi Tuhan. Kita berdoa supaya setiap orang yang ada di negara ini tidak melakukan hal-hal yang tidak terpuji seperti yang terjadi di Sigi, di Palu, Sulawesi Tengah. Kita berdoa supaya keluarga mereka yang ditinggalkan diberikan ketabahan, diberikan kemampuan, diberikan penghiburan. Karena memang sangat sadis Bapak Ibu kalau diperhatikan dalam video yang disampaikan, yang disebarluaskan melalui media, kita melihat ini kengerian yang luar biasa. Manusia dipenggal kepalanya, dipotong tangannya, dan dibakar. Saudara-saudara, saudara bisa bayangkan bahwa segala keadaan ini terjadi di hari-hari yang ada ini. Dan ini kita tidak bisa tinggal diam, tetapi kita berdoa supaya Tuhan melawat orang-orang yang melakukan perbuatan keji tersebut, supaya mereka mengalami pertobatan. Nah, firman Tuhan pagi hari ini, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Ada banyak orang sudah karismatik, sudah pantekosta, sudah hidup dalam kebenaran firman Allah, tapi cara hidup mereka tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh firman Allah. Tetapi hari ini, pagi ini, kita diingatkan oleh firman Tuhan bahwa dihasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Kita orang yang di dalam Tuhan berarti ada buahnya. Kita orang yang di dalam Tuhan berarti ada perbedaannya. Kita orang di dalam Tuhan berarti ada prinsip-prinsip yang benar yang diajarkan Kristus yang ada di dalam hati kita, yang ada dalam hidup kita, melalui sikap kita, karakter kita, perbuatan kita, orang mempermuliakan nama Tuhan. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kita pagi hari ini. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Ada orang banyak memuji Tuhan, menyembah Tuhan, tetapi mereka dengan cara hidup mereka tidak sesuai dengan apa yang diinginkan Tuhan. Sehingga Tuhan bicara bahwa jangan kamu pikir bahwa kamu ini keturunan Abraham, keturunan orang benar, kamu pikir kamu bisa selamat, tetapi cara hidupmu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan Tuhan. Maka kamu dengar baik-baik yang berkata bahwa kami adalah anak-anak Abraham.
Firman Tuhan berkata, aku dapat menjadikan batu-batu ini menggantikan kamu. Yang bicara bahwa kamu orang benar, yang bicara bahwa kamu orang anak-anak Abraham, tapi kamu tidak terpuji, kamu tidak sesuai dengan harapan Tuhan. Aku bisa jadikan batu-batu ini menjadi apa? Menjadi anak-anak Abraham. Dengar baik, batu-batu ini orang-orang yang tadinya tidak diharapkan, orang-orang yang tadinya tidak seperti umumnya orang mencari Tuhan. Firman Tuhan berkata, ada banyak orang yang tadinya mereka tidak disentuh, tidak dijangkau, tetapi firman Allah berkata, sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali akan terjadi lawatan Tuhan yang dahsyat, akan terjadi lawatan Tuhan melalui pertobatan yang sungguh luar biasa, pertobatan yang sejati akan terjadi, dan akan terjadi pemulihan, restorasi yang dahsyat bagi umat Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tema khotbah saya pagi hari ini, mengapa orang meninggalkan Tuhan. Nah, kita akan belajar firman Tuhan pagi hari ini. Saya harap kita bisa memperhatikan di layar monitor. Dari pertanyaan, apa alasan orang meninggalkan Tuhan? Ada dua hal sederhana yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini buat kita semua. Haleluya, puji Tuhan. Mengapa orang meninggalkan Tuhan? Apa alasan orang meninggalkan Tuhan? Bagian yang pertama, karena tidak berbuah. Saudaraku yang diberkati Tuhan, kalau kita tidak berbuah, maka akan terjadi ancaman bagi hidup kita. Sekali lagi, bahwa Tuhan tidak mengancam kita, tetapi yang terjadi adalah sesuatu yang tidak diinginkan oleh Tuhan dan oleh kita sendiri. Orang banyak ikut Tuhan tidak berbuah. Orang banyak ikut Tuhan tapi tidak punya cara yang baik, tidak punya cara yang memuliakan Tuhan, tidak punya karakter yang baik. Kapan kita bisa melihat orang punya karakter yang baik? Ketika ada masalah, ketika kita diperhadapkan dengan pergumulan yang atas izin Tuhan terjadi dalam hidup kita, disitulah akan nyata karakter kita yang sebenarnya. Jadi kita menjadi ciptaan yang baru, kata firman Allah. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah hadir. Yang baru harus menguasai hati kita, pikiran kita, perasaan kita, saudara-saudara. Apa alasan orang meninggalkan Tuhan? Karena tidak berbuah. Karena tidak berbuah, ini akibatnya, saudara-saudara. Mereka tidak hidup sesuai dengan harapan Tuhan. Kalau kita baca 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-6, barang siapa berkata dia ada di dalam Kristus, dia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Berarti kekristenan tidak sekedar agama, tetapi kita dituntut oleh Allah bagaimana kita bersikap, bertingkah dalam perbuatan kita harus sesuai dengan harapan Tuhan. Nah, kita akan belajar pada pagi hari ini, apa yang membuat orang tidak berbuah. Kita akan lihat indikatornya seperti apa. Haleluya. Kita akan lihat indikatornya, apa yang membuat orang tidak berbuah. Karena tidak bertobat. Kalau orang tidak bertobat, pasti tidak berbuah. Makanya ada orang datang sama saya bilang, Pak Pendeta, saya mau melakukan firman Allah. Melakukan firman Allah seperti apa? Karena bicara tentang melakukan firman Tuhan ini banyak, yang berkaitan dengan kehendak Allah ini banyak, saudara-saudara. Dan saya katakan, apa yang Anda mau? Pak Pendeta, saya mau dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Boleh Anda dibaptis, tetapi Anda tahu ketika Anda dibaptis dan menjadi anggota tubuh Kristus, Anda menjadi milik Tuhan, Anda menjadi anggota kerajaan Allah, Anda akan diperhadapkan dengan tantangan yang sungguh luar biasa. Makanya sebelum Anda dibaptis dalam nama Tuhan Yesus, Anda harus bertobat dulu. Bertobat dulu baru dibaptis. Jangan dibaptis dulu baru bertobat. Ini masalah. Banyak orang dibaptis, setelah dibaptis bermasalah.
dibaptis setelah orang ada di dalam Tuhan bukannya menunjukkan sikap-sikap yang benar, cara hidup yang benar, bertolak belakang dengan apa yang diinginkan Tuhan. Nah, apa yang membuat orang tidak bisa berbuah? Karena tidak bertobat. Makanya kalau kita mau berbuah, kita harus bertobat, benar-benar hidup dalam kebenaran firman Allah, hidup sesuai dengan harapan Tuhan. Ini yang Tuhan kehendaki. Apa yang membuat orang tidak berbuah? Bukan hanya tidak bertobat, karena apa? Jahat. Hati mereka jahat, pikiran mereka jahat, perbuatan mereka jahat, ingatan mereka jahat, perasaan mereka jahat, rancangan mereka jahat, jalan hidup mereka jahat. Makanya hidup mereka ini tidak bisa berbuah, karena memang tidak bertobat, karena mereka jahat. Yang berikut karena hidup dosa, karena apa? Tidak mau berubah. Ada banyak orang tidak mau berubah, sudah di karismatik, sudah di Pentakosta, tapi tidak mau berubah, makanya tidak berbuah. Mengapa orang tidak bisa berbuah? Apa yang membuat orang tidak berbuah? Berbuah berkaitan dengan cara hidupnya, sikap hidupnya, karakternya, perbuatannya yang berbeda. Karena orang di dalam Kristus pasti berbeda. Amin. Ya, karena hidupnya fasik. Kalau orang hidup dalam kefasikan, pasti hidupnya tidak berbuah, tidak akan menghasilkan buah. Hidup dalam kemunafikan, masih terikat, karena tidak bersih, karena menolak proses. Hidup di dalam Tuhan ada proses. Nah, kita ini tidak berubah dalam pengertian menurut kemampuan kita, tetapi Roh Kudus akan memberikan kemampuan, kesanggupan kepada kita untuk kita mengalami perubahan ketika kita mengambil komitmen untuk hidup dalam kebenaran Kristus. Amin, Bapak Ibu. Apa yang membuat orang tidak berbuah? Karena tidak bertobat. Kalau kita tidak bertobat, tidak mungkin kita berbuah. Kalau kita tidak bertobat, tidak mungkin kita dipulihkan. Kalau kita tidak bertobat, maka kita tidak bisa mengalami jamahan dan perubahan lewat kuasa Roh Kudus. Ini persoalan saudara-saudara. Perhatikan baik-baik mengapa orang tidak berbuah. Ini bagian-bagian yang harus dipikirkan, harus direnungkan oleh kita bersama. Perhatikan baik-baik bagian yang pertama dari kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca, dengar bersama di pagi hari ini. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Apa alasan orang meninggalkan Tuhan? Karena tidak berbuah. Nah, saya yakin sungguh bahwa kalau kita berbuah, karena kita hidup dalam pertobatan. Amin. Kita bertobat, kita hidup benar, kita hidup sesuai dengan kebenaran firman Allah, kita hidup dalam kehendak Tuhan, pasti kita akan berbuah. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, jadi pasti akan berbuah. Tidak mungkin tidak akan berbuah. Haleluya. Ya, next. Ya, jadi ini indikatornya. Apa yang membuat orang tidak berbuah? Karena tidak bertobat, karena hidupnya jahat, lalu karena tidak mau dibersihkan. Haleluya. Karena tidak mau diubahkan oleh kuasa Tuhan, saudara-saudara. Jadi susah. Ya, Tuhan tidak paksa kita untuk bertobat. Tuhan mau dengan komitmen kita hidup dalam kehendaknya. Jadi tidak hidup fasik, tidak munafik, tidak terikat, tidak ada dalam suatu keadaan yang tidak memuliakan Tuhan. Puji Tuhan, ini indikatornya apa yang membuat orang tidak bisa berbuah. Persoalan yang saya sampaikan tadi bahwa mereka tidak bertobat. Bertobat dulu, pasti akan berbuah. Baik, puji Tuhan, kita akan lihat, perhatikan bagian yang kedua. Mengapa orang meninggalkan Tuhan? Apa alasan orang meninggalkan Tuhan? Yang kedua, karena hatinya jahat. Orang kalau dibilang bertobat, hidup dalam kebenaran, tapi kalau hatinya, perbenaran hatinya jahat, memang begitu saudara. Tindakannya akan nyata, perbuatannya akan nyata, bahwa semuanya tidak
sesuai dengan harapan Tuhan, bertentangan dengan kehendak Tuhan. Orang meninggalkan Tuhan karena hatinya jahat. Kalau hati kita bersih, hati kita bertobat, hidup kita hidup dalam kebenaran, tidak mungkin kita meninggalkan Tuhan. Tapi karena hati kita jahat, kita bisa tinggalkan Tuhan. Karena hati kita jahat, kita tidak bisa bersekutu dengan Tuhan. Karena hati kita jahat, kita tidak bisa mungkin bergaul dengan Tuhan. Firman Tuhan berkata, Yakub bisa bersekutu dengan Tuhan. Dia tetap tinggal di kemahnya, kata firman Allah. Tetapi Esau tidaklah demikian. Hatinya jahat. Dia tidak tinggal di kemah. Dia tidak mau diatur. Nah, kebanyakan kalau orang hati jahat itu orang tidak mau diatur. Maunya saya sendiri, mau ingin egonya sendiri dan seterusnya. Nah, firman Tuhan ingatkan kita, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah akan apa? Ditebang, akan dipotong dan apa? Dilemparkan ke dalam api untuk apa? Dibakar, saudara-saudara. Jadi akan dibakar, dilemparkan ke dalam api. Ternyata orang yang tidak hidup dalam kebenaran, orang yang tidak bertobat, tidak berbuat, tidak menghasilkan buah yang baik, kata firman Allah, kalau hati kita jahat, hidup kita tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan, maka satu saat kita akan menyesal karena kita akan dihukum sesuai dengan perbuatan kita yang tidak benar. Kita hidup, berarti hidup itu adalah kesempatan. Kita akan lihat apa yang membuat hati orang jahat. Nah, ini ya, bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang bisa menyaksikan di monitor secara langsung, apa yang membuat hati orang jahat? Karena apa? Kebebasan. Karena apa? Tipikal. Karena keangkuhan, kesombongan, karena dibiarkan, karena tidak mau diperbaiki, karena tidak mau diatur, karena kebenaran diri sendiri, karena kebebasan, karena apa? Tidak dimarahi. Seseorang yang mau berubah, dia harus bisa diproses, dia harus bisa diarahkan, dia harus bisa dididik, dia harus bisa dinasihati, saudara-saudara. Nah, firman Allah menasihati kita pagi hari ini. Kalau kita mau menjadi kesaksian dan memberi buah, ada dampak positif bagi orang lain. Lihat banyak orang hatinya jahat, beragama tapi hatinya jahat. Bisa bantai orang sesuka hati mereka seperti binatang, membakar orang. Ya, bayangkan saja, menjadikan sesama mereka menjadi musuh. Hati kita harus bersih, hati kita tidak boleh jahat. Kalau hati kita bersih, hati kita tidak jahat, Tuhan memberkati hidup kita. Ada kelimpahan terjadi dalam hidup kita, rohani kita semakin diberkati. Keadaan hidup kita, rumah tangga kita, masa muda kita, karir kita, jabatan kita, pangkat kita, kedudukan kita, pekerjaan kita diberkati oleh Tuhan karena kita berdampak bagi kemuliaan Tuhan. Nah, ini kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca dengan bersama pada pagi hari ini. Saya yakin sungguh bahwa firman Allah menolong hidup kita. Firman Allah yang kita baca, dengar, yang kita lakukan, dialah yang melindungi kita dari bahaya, dari segala bahaya kecelakaan, dari segala bahaya maut dan kematian. Perlindungan Tuhan sempurna bagi keluarga besar Jemaat GPS Satra Jambon, bahkan seluruh pemirsa yang menyaksikan ibadah langsung di pagi hari ini. Doa saya, semua kita diberkati, ditolong oleh Tuhan. Nah, biar kita menjadi orang-orang yang hidup dalam pertobatan. Mengapa orang tidak berbuah? Karena mereka tidak bertobat. Mengapa orang hatinya jahat? Karena apa? Tidak ada kebenaran dalam hati mereka. Kalau hati kita dikuasai oleh perkataan Yesus Kristus, maka tindakan kita pasti baik, tindakan kita pasti benar, tindakan kita harus sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Biar Tuhan menolong kita. Saya yakin sungguh Roh Kudus akan berikan kekuatan, kemampuan, kesanggupan bagi kita semua untuk menjadi pelaku-pelaku firman Allah, hidup sesuai dengan harapan Tuhan, hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, sehingga hidup kita berbuah, hidup kita menjadi kesaksian, hidup kita menjadi berkat
dan bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Tuhan tolong kita semua sehingga kita tetap maju di dalam Tuhan, mengasihi Tuhan, cinta Tuhan sampai Tuhan Yesus datang. Bapak Ibu Jemaat GPSD Mujizat Raja Ambon yang diberkati Tuhan, seluruh pemirsa yang mengikuti ibadah langsung, jangan lupa menyaksikan khotbah-khotbah saya di Maluka TV. Maluka TV sudah kembali lagi mengudara di Kota Ambon. Bagi Bapak Ibu yang bisa menangkap siaran Maluka TV, khotbah-khotbah saya setiap jam 6 subuh pagi, Bapak Ibu dapat mengikuti. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita ada di dalam doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena firman Tuhan sudah memberkati kami. Firman-Mu adalah kesembuhan bagi tubuh kami, kesembuhan bagi jiwa kami, kesembuhan bagi seluruh keberadaan hidup kami, kerinduan kami, niat dan cita-cita kami. Kami percaya firman Allah sudah memberkati semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Keluarga besar Jemaat GPSD Mujizat Raja Ambon, Tuhan memberkati setiap rumah tangga, setiap pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus diberkati pangkat, kedudukan, jabatan, pekerjaan, apa saja yang dikerjakan, yang dilakukan, yang tidak bertentangan dengan firman Allah. Tuhan Yesus ada di sana dan memberkati semua umat-Mu. Tolong mereka dengan segala pergumulan-pergumulan yang dihadapi. Bersama dengan Tuhan kami cakap melakukan perkara-perkara yang besar. Kami percaya kepada janji Tuhan. Kami menunggu dengan segala keadaan waktu Tuhan yang tepat untuk kami beribadah dan memuliakan Tuhan dalam satu gedung yang representatif yang Tuhan inginkan bagi kehidupan kami. Bapak, terima kasih, kami bersyukur. Kami juga berdoa untuk situasi COVID-19 yang merajalela, yang terjadi di Indonesia dan secara khusus Kota Ambon yang kembali zona merah. Tapi kami percaya kuasa dan lawatan Tuhan terjadi bagi negeri ini. Masyarakat Kota Ambon, masyarakat yang ada di Provinsi Maluku diberkati, dilindungi dan ditolong oleh kuasa Tuhan. Kami bersyukur, bahkan jemaat yang menikmati ulang tahun diberkati ulang tahun pernikahan dengan semua keadaan yang ada tetap mendapat lawatan dari Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur jemaat-jemaat yang ada di luar Kota Ambon, Tuhan juga tetap melawat. Kami juga berdoa kepada saudara-saudara seiman kami yang ada di Palu, yang ada di Sigi, anak-anak Tuhan yang mengalami pembantaian, keluarga yang ditinggalkan. Kami doakan Tuhan hiburkan mereka, berikan kekuatan, kemampuan, kesanggupan bagi mereka sehingga mereka tetap bersyukur dan percaya bahwa apa yang diizinkan Tuhan ada rencana Tuhan yang besar. Dan kami juga berdoa bagi Presiden Indonesia, Presiden Republik Indonesia, Pak Jokowi, pemerintah kami doakan biar dapat melihat keadaan ini dan dapat menyelesaikan masalah ini. Aparat keamanan TNI Polri, Tuhan memberkati sehingga dapat dengan cepat dapat menyelesaikan situasi ini sehingga tidak mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Kami berdoa, kami patahkan segala kekuatan musuh, segala kelompok-kelompok radikal yang mengatasnamakan agama tertentu. Kami ikat segala kekuatan musuh yang mengikat kehidupan mereka, hati mereka, pikiran mereka, perasaan mereka. Kami patahkan dalam nama Yesus. Hati yang jahat, roh pembunuhan, kami patahkan dalam nama Yesus. Dan kami berdoa bagi pelaku, Tuhan, Engkau punya kuasa yang tidak dapat dibatasi oleh keadaan apapun. Lawan mereka yang membantai orang-orang di dalam Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, kuasa Tuhan mencamah mereka, kuasa Tuhan melawat mereka sehingga mereka dapat mengalami pertobatan dan keselamatan pada waktunya Tuhan. Kami bersyukur Bapa buat lawatan Tuhan yang sungguh luar biasa. Kami yakin sungguh pemerintah bangsa kami diberkati. Pemerintah Provinsi Maluku, pemerintah Kota Ambon, seluruh masyarakat yang ada di negeri ini diberkati dan ditolong oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan memberkati pelayanan pekerjaan Tuhan melalui korban syukur kami, persembahan kami. Setiap pribadi, setiap rumah tangga yang mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan diberkati. Semua kami ditolong oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur kepada Bapa yang punya kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Yang diberkati Tuhan katakan amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan memberikan korban persembahan pada saat ini. Kita lakukan satu pujian di hadapan Tuhan. Hari ini
Bangkit serukan nama Yesus. Puji Tuhan. Kita lakukan pujian ini di hadapan Tuhan. Bangkit serukan nama Yesus. Haleluya. Haleluya, mari kita memuji Tuhan serta memberikan korban persembahan syukur kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan baik dalam setiap hidup. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu kita ada di dalam doa. Kemuliaan dan hormat hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Semua apa yang kami persembahkan, Tuhan Yesus memberkati setiap niatan cita-cita bagi keluarga besar Jemaat GBSD Mujizat Raja Ambon. Kami diperhatikan oleh Tuhan, dilindungi dengan kekuatan belas kasihan Tuhan. Kami bersyukur, kami bawa hidup ini buat Tuhan, kami bawa hati ini buat Tuhan, kami persembahkan seluruh keberadaan kami buat Tuhan Yesus. Tolong kami sehingga kami terus maju di dalam Tuhan dan tetap mengasihi Tuhan, menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali dengan hidup benar sesuai dengan harapan Tuhan. Tolong kami Roh Kudus sehingga kami hidup memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur para pemirsa yang mengikuti ibadah kami. Tuhan Yesus memberkati kami semua, keluarga besar Jemaat GBSD Mujizat Raja Ambon. Apa yang sudah kami persembahkan, apa yang sudah kami tabur, firman Tuhan berkata tidak sia-sia, tapi kami akan menuai apa yang kami tabur. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Jemaat Tuhan, mari arahkan pandangan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Buka hati kita kepada Tuhan, tandakkan tangan kita layaknya kita meminta, dan mari dengan iman kita terima berkat Tuhan.
Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara dan saya. Amin. Kemana saja kita pergi dan dimanapun kita berada. Amin. Dia menyinari kita dengan sinar kemuliaan-Nya dan memberikan kita kasih karunia. Amin. Dia berkenan memperhadapkan wajahnya bagi saudara dan saya, dan memberkati kita dengan berkat sukacita dan berkat damai sejahtera. Amin. Berkat ini hamba pohonkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur, kami terima berkat dari Tuhan. Yang diberkati Tuhan katakan Amin. amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan.